Jawa Barat nggak mampir ke Masjid Al Jabar itu rugi. Ayo. Masya Allah suasana. Masjid Al Jabar ini memiliki luas total sekitar 26 hektar untuk keseluruhan areanya. Dengan luas bangunan utama seluas 99 kali 99 meter persegi dan kapasitas jamaahnya pun dapat menampung hingga 33.000 jamaah. Masjid ini mempunyai 4 menara setinggi 99 meter yang menghiasi masjid. Dengan puncak menara terdapat makara yang berbentuk tusuk sate dan melambangkan 5 rukun Islam yang ada di Indonesia. Aduh, Masya Allah. Dan di Masjid Al Jabar ini ya, di belakang kita itu ada view gunung. Betapa indahnya ya. Dan ini menyebabkan Masjid Al Jabar itu adalah masjid ikonik untuk Jawa Barat. Dan masjid yang didesain itu dulu oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sampai tahun 2023. Dan diresmikan pada tanggal 30 Desember 2022. Pokoknya buat teman-teman ya yang masih meragukan Masjid Al Jabar, Masya Allah, pokoknya harus ke sini ya buat teman-teman semua. Yuk ke sini yuk, view-nya seperti ini nih, lihat, Masya Allah. Dan kenapa dia disebut Masjid Terapung? Itu karena masjid ini dibuat itu di atas danau buatan ya, danaunya ada di situ tuh. Tuh. Di situ ada danaunya dan view-nya gunung, Masya Allah tuh. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Dan interior masjid di Al Jabar ini pun didesain dengan konsep minimalis, megah dan modern, dengan dominasi warna putih serta pencahayaan yang alami yang melimpah melalui fasad-fasad kaca yang berwarna-warni. Dan di Masjid Al Jabar ini pun mempunyai ruang sholat utama yang begitu luas dan tanpa tiang penyangga. Dihiasi lafaz Allah yang megah di langit-langit dan juga dilapisi lantai marmer atau karpet tenun yang dari Turki. Dan di Masjid Al Jabar ini terdapat 27 relung yang merepresentasikan 27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat, di mana setiap relung menampilkan motif batik khas dari daerah-daerah tersebut. Dan yang Masya Allahnya lagi ya, ternyata di Masjid Al Jabar ini memiliki interior dan juga artwork yang mempesona dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Nih salah satunya simbol identitas ada 27 kabupaten dan juga kota yang melekat di pintu-pintu masjid. Jadi pintunya seperti ini. Masya Allah banget ya. Jawa Barat nggak mampir ke Masjid Al Jabar itu rugi. Ayo kita turun lagi ke bawah ya. Dan di bawah tadi ada fasilitas seperti ada toilet, ada tempat wudhu di bawah, dan di atas itu adalah tempat sholatnya atau masjid. Tempat sholatnya ada di sebelah kanan kita. Ini karena cuacanya sudah panas, sudah siang, ayo kita turun ke bawah. Dan inilah
panasnya. Jadi seperti ini ya suasananya siang hari di Masjid Al Jabar. Aduh, masya Allah, panas banget. Dia tidur di situ sendiri, masya Allah. Itu kenapa ya? Di tengah terik matahari. Aa, panas Aa. Nggak panas apa? Panas. Nah, seperti itu tadi ya, Masya Allah, kunjungan kita wisata religi di Masjid Raya Al Jabar. Mudah-mudahan dengan kita kesini kita bisa lebih tawadu lagi, kita bisa lebih muhasabah diri lagi, dan pastinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Benar-benar Masya Allah deh. Gimana Mas? Panas. Dan ternyata di sini panasnya ya sama seperti di sekarang. Udah, itu saja alhamdulillah video kita tentang Masjid Al Jabar. Insya Allah bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh iya, untuk menambah informasi, ternyata di Masjid Al Jabar ini pun dilengkapi dengan fasilitas yang sangat mendukung untuk kenyamanan pengunjungnya. Di Masjid Al Jabar ini ternyata memiliki area parkir yang luas dan dapat menampung hingga ratusan kendaraan. Dan bisa dilihat ya, teman-teman, di sisi kanan dan kiri pun ternyata terdapat pula taman hijau dengan kolam yang mengelilingi masjid. Masya Allah, ternyata ini tuh tujuannya untuk memberikan kesegaran dan juga kenyamanan untuk kita para jamaahnya. Masya Allah, tabarakallah, ternyata full paket ya, penuh dengan hal-hal yang baik ketika kita datang ke Masjid Al Jabar ini. Dan ketika kita datang ke sini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat wisata religi untuk edukasi Islam dan juga pusat budaya yang megah dan ikonik. Dan pastinya bisa menjadi sarana untuk kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Dan pastinya harapan kita setelah pulang dari sini adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya mujibah syailin. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kita sudah keluar dari Masjid Al Jabar. Terus insya Allah nanti kita akan lewat Lembang
Bandung langsung kita ke Subang. Jadi insya Allah nanti kita akan full view pegunungan. Jadi kita akan lihat ataupun sepil-sepil sedikit ya suasananya dan juga viewnya seperti apa. Jadi tetap ikuti perjalanan Bunda Erin sampai ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dan setelah kita melewati pegunungan yang sangat hijau, sepertinya kita sudah merasa lapar dan ini tuh Mama Sina sudah minta makan. Ya udah deh kita makan dan kita tadi ngebekal ya. Kebetulan tadi Bunda sudah masak dari rumah. Tadi ada ayam goreng utuh, ada ayam rendang, terus bawa sayur-sayuran, nasi, semuanya lengkap. Dan ternyata tadi ekspektasi kita mau makan di Masjid Al-Jabar, tapi ternyata sangat panas dan ramai jadi tidak nyaman. Ya udah deh lanjut, baru kita makan di Lembang ini. Dan kebetulan tempatnya bisa dilihat ya, di pinggir jalan, hijau, adem. Dan dengan situasi seperti ini kita bisa lebih lahap lagi untuk makan. Dan alhamdulillah ini Bunda sudah selesai makan, tinggal beberes. Dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah. Dan itu view kanan kiri itu adalah kebun teh. Masya Allah, adem, hijau dan indah banget suasana di sini. Ini bisa dilihat ya, sepanjang mata melihat itu semuanya adalah kebun teh. Dan itu saja ya videonya teman-teman kali ini. Ambil yang positif dari video ini. Pastinya bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.